Dit, intinya Dit. Silakan Dit, Coba. langsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pada warahmatullahi wabarakatuh. kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang teori solidaritas perubahan sosial Emil Durkheim. Latar belakangnya, akibat revolusi industri yang berlangsung di Inggris dan daratan Eropa mengakibatkan perubahan sosial yang sangat cepat dan meminta banyak korban. Emil Durkheim merisaukan keadaan itu, terutama yang terjadi di Prancis. Dasar perubahan yang cepat dan radikal membawa akibat yang pertama failure, kesalahan yang kecil, dan more failure, kesalahan yang banyak. Untuk mengasesi dampak perubahan yang sangat cepat itu, Bapak boleh ke bawah. Oke. Untuk mengatasi dampak perubahan yang sangat cepat, itu ia menawarkan kajian sosiologi perubahan sosial yang merupakan hasil rekayasa dan perubahan sosial yang stabil dengan tetap berafiliasi kepada status quo. Dalam The Division of Labor in Society, Durkheim membahas tentang pembagian kerja yang spesifik dan kondisi solidaritas masyarakat. Durkheim membagi konsep solidaritas ke dalam dua tipe, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Masing-masing solidaritas dapat dibedakan melalui dua indikator, yaitu faktor pengikat solidaritas dan sanksi yang diterapkan oleh kelompok solidaritas terhadap tindakan kriminal. Durkheim menyatakan bahwa solidaritas mekanik identik dengan masyarakat tradisional dan solidaritas organik identik dengan masyarakat modern. Ke bawah, Pak. Pemikiran dasar. Durkheim menolak pendekatan individu sebagai reduksi dalam perilaku ekonomi yang menurunkan manusia dalam teori pertukaran pasar untuk menempatkan individu tidak bermoral. Etika individualisme yang timbul dengan sendirinya merupakan suatu fenomena bermoral dan bukan fenomena yang tidak bermoral. Kolektivitas kehidupan manusia harus diberi kebebasan dan mengungkap hak-hak pribadinya, memperluas kesempatan pribadinya agar tidak mengembangkan kemampuan sendiri sesuai dengan prinsip moral yang sekarang, menjadi dasar dari orde sosial. Pemikiran Emil Durkheim yang bertolak dari keharmonisan itu membuatnya jauh dari pertimbangan konflik yang sangat disukai oleh para politisi, tetapi lebih dekat pada kelompok eksekutif yang menjalankan kekuasaan. Oke, berikutnya di teori solidaritas Durkheim itu, Durkheim membagi ke beberapa pembagian kerja untuk melihat yang ada di revolusi industri. Untuk yang pertama itu ada yang anomik, itu tidak adanya regulasi dalam masyarakat yang menghargai individualitas dan tidak mau tahu masyarakat tentang apa yang harus mereka kerjakan. Hal ini mengacu pada suatu kondisi sosial di mana manusia kekurangan pengendalian moral. Pembagian yang kedua itu ada pembagian kerja yang dipaksakan, aturan yang dapat menimbulkan konflik dan isolasi serta yang akan meningkatkan anomi. Hal ini menunjuk pada norma yang ketinggalan zaman dan harapan-harapan individu, kelompok, dan kelas masuk ke dalam posisi yang tidak sesuai bagi mereka. Yang terakhir itu pembagian kerja terkoordinasi dengan buruh. Di sini menyatakan bahwa solidaritas berasal dari saling ketergantungan antara mereka. Jika spesialisasi seorang tidak lahir dari saling ketergantungan yang makin meningkat dalam isolasi, maka pembagian kerja tidak akan terjadi dalam solidaritas sosial. Yang berikutnya itu ada untuk kajiannya sendiri. Di teori solidaritas secara dasarnya itu ada solidaritas mekanis dan organis. Kalau mekanis itu dibentuk oleh hukum prinsip karena anggota masyarakat memiliki kesamaan satu sama lain dan karena mereka cenderung sangat percaya kepada sesama. Melihat dari definisinya, kita dapat melihat solidaritas mekanis itu cenderung berada di pedesaan karena masih homogen, dan solidaritasnya itu karena sama. Kalau organis itu masyarakat dengan solidaritas organis dibentuk oleh hukum restitutif di mana seseorang yang melanggar harus melakukan restitusi untuk kejahatan mereka. Ini bisa dilihat solidaritas itu terbentuk di perkotaan karena masing-masing orang tidak memiliki solidaritas di suatu komunitas, maka mereka lebih individualistis.
yang mereka akhirnya membentuk sebuah hukum atau peraturan yang bisa mengedepankan individualistis itu sendiri. Selanjutnya dari kajian itu dibagi dua, kesadaran kolektif dalam masyarakat organik. Pada masyarakat organik, kesadaran kolektif lebih berperan untuk menumbuhkan solidaritas sosial, memperkuat ikatan yang muncul dari adanya saling ketergantungan fungsional yang semakin bertambah. Pertumbuhan dalam pembagian kerja atau solidaritas organisasi sebagai hasilnya tidak menyebabkan hilangnya kesadaran kolektif. Berawal revolusi industri yang mengakibatkan perubahan yang cepat dan radikal hingga mengajarkan semua masyarakat untuk bekerja sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Masyarakat juga diartikan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Jika ada perubahan, maka pendekatan sistem akan menolak pengaruh dari dalam, sebab semua pengaruh perubahan selalu berada di luar sistem. Teori ini diterapkan untuk menganalisis perubahan sosial di lingkungan pedesaan, atau lebih tepatnya penggunaan teori-teori modernisasi di pedesaan. Dalam teori ini dibagi dari beberapa pembagian kerja seperti anomik, terpaksa, dan terkoordinasi buruk. Sekian Pak, terima kasih. Oke, makasih kelompok IPS 2. Cukup baik dan cukup lengkap pembahasannya. Ada pertanyaan dari yang lainnya? Silakan. Jadi inti dari teorinya Durkheim, ya kalau kita bandingkan dengan Comte, kalau Comte kan yang menggerakkan perubahan itu kan ide, ya kan, bahwa ada proses perkembangan ide intelektual masyarakat dari yang sifatnya teologis, kemudian bergerak ke metafisis, kemudian bergerak ke positivis. Yang bergerak kan ide itu ya. Intinya ya walaupun ide itu pasti bergerak dengan kondisi sosial masyarakat ya, kan di zamannya Comte bahwa ketika ide teologis itu kan sosial kondisinya kan masih dogmatis gereja gitu kan. Ketika bergerak ke metafisis kan udah mulai itu di mana nalar menjadi satu hal yang diutamakan, di mana akal menjadi hal yang diutamakan ketika dogma gereja dianggap tidak begitu pas dengan kondisi yang ada. Kemudian bergerak ke positivis, maka ide menjadi makin berkembang, makin menjadi hal yang sangat dianggap benar. Nah, kalau di Durkheim apa nih kira-kira yang menjadi penggerak perubahannya, Dit, kira-kira Dit, dari pembahasan tadi, Dit? Apa yang menjadi penggerak perubahan itu apa? Bentuknya ide, materialisme dalam artian fisik, material, atau apa bentuknya? Atau mungkin sistem sosial yang berubah? Kira-kira. Kalau melihat dari teori yang ada dari pembagian kerja sama teori solidaritasnya, yang saya lihat sih, ya kan perubahannya itu dia ngambil dari dasarnya revolusi industri, Pak. Maka kemungkinan besar dia ada di fungsinya, Pak. Perubahannya itu terjadi dalam fungsinya. Karena kita bisa melihat masyarakat pedesaan yang tadinya masih menggunakan barang-barang tradisional, alat-alat tradisional, itu kan jadi banyak yang pakai mesin, Pak, jadinya, Pak. Nah, dia itu fungsinya di situ berubah. Makanya tadi di pembagian kerja anomik itu disebutkan ada yang di situ tuh sebenarnya intinya di anomik yang saya dapat itu malfungsi dari fungsi masyarakat itu sendiri karena ini Pak tidak ada pengetahuan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri gitu Pak. Oke, jadi ada beberapa, ada 3 ini ya pembagian kerja ya. Ada yang anomik. Anomik ini kan berarti dia tidak ada regulasi, tidak ada aturan dalam masyarakat. Ya. Artinya masyarakat tidak dilihat sebagai satu individualis, sebagai individu ya. Tidak juga ada satu perintah bahwa kamu harus jadi petani. Petani harus dulu ada petani penggarap, ada petani yang marketingnya, nggak ada kan. Pokoknya semuanya by nature lah ya. Semuanya itu harus dikerjakan secara bersama-sama dan tidak ada nilai kerja individual tapi kerja kolektif. Kemudian kedua tuh ya,
kerja yang dipaksakan. Ini udah ada mulai aturan ini kan ya. Ya, mungkin ini yang namanya industri, ya di mana sudah ada tuh pembagian kerja di industri kan, ada kepala pabrik, ada supervisor, ada produksi segala macam. Sehingga anomi ini kan istilah untuk anomali ya, keterasingan. Jadi lama-lama manusia itu terasing dengan dirinya sendiri gitu ya. Artinya akan muncul isolasi. Ya kalau kamu sebagai pekerja produksi ya udah berpikirnya bagaimana produksi. Kalau saya berpikir untuk membuat ide gitu. Jadi ada isolasi ya. Kemudian yang ketiga nih yang mungkin lebih dianggap buruk oleh si Durkheim ini kan. Ya, tidak akan terjadi dalam struktur sosial. Tidak terlahir dari saling ketergantungan yang makin meningkat dalam isolasi. Jadi memang kadang-kadang kita melihat semakin kita terspesialisasi, semakin kita terasing. Cuman tadi yang saya cukup menarik ketika kalimat yang organis nih. Masyarakat dengan organisasi dibentuk oleh hukum restitutif. Ini hukum yang berdasarkan salah benar ya, artinya ada dendanya, di mana seorang yang melanggar hukum melakukan restitusi untuk kejahatan mereka. Pelanggaran dilihat sebagai serangan terhadap individu. Ini sebenarnya satu hal yang oleh si Durkheim dianggap sebagai sebuah perubahan yang perubahan yang cukup nyata ketika ke mekanis ke organis, dan paling ini di sini kalimat ini. Keadaan kolektif mendasari mekanik paling kuat berkembang pada masyarakat primitif karena pembagian kerja semakin meluas. Keadaan kolektif peralatan mulai hilang, tetapi otoritas yang semakin bertambah ini tidak menghancurkan tata sosial. Sebaliknya, semakin membuat individu kelompok saling ketergantungan satu sama lain. Meningkatnya secara bertahap saling ketergantungan fungsional ini ya, dalam berbagai bagian dalam masyarakat, memberikan titik baru untuk kesadaran kolektif sebagai suatu sosial. Ini yang mungkin menjadi salah satu poin ya, bahwa kalau di Comte perubahan itu ide yang berubah, kalau di Durkheim yang berubah itu lebih ke masyarakatnya berubah. Ya, kalau Anda kembali kelas 10 kan fakta sosial berubah dalam masyarakat. Ketika hukum berubah, maka akan muncul perubahan keterikatan, muncul kerenggangan individu dengan masyarakatnya, muncul individualisme segala macam. Itu ya. Ada pertanyaan mungkin yang lain? Silakan. Saya mau nanya, saya. Ya, silakan. Siapa nih? Alicia. Alisa, PS2 ya? PS1? PS1, ya. Oke, makasih. Silakan, saya mau nanya yang bagian, ini kan sebenarnya, saya mau lebih ke pertanyaan saya fokusin ke individualis sama kolektivisnya. Tapi iya, bukan, betul. Ya maksudnya bukan yang tadi akhir tadi ternyata kan punya perspektif baru dari individualis. Itu saya bukan nanya yang itu, saya nanyanya, saya mau bertanya tentang ini, kayak ide murni dari individualis ini. Tadi kan katanya, kata siapa tadi yang jawab itu, yang bilang kalau misalkan Emil Durkheim ini kan terinspirasi dari revolusi industri gitu kan. Jadi dia akhirnya berpikiran kayak ya coba kita lihat intisari dari sikap yang berbeda gitu dibandingkan yang sebelumnya. Tapi ternyata yang dasar-dasar individualistik itu kan saya pernah baca kayak pokoknya ada aliran filsafat namanya sinisme gitu. Itu yang pokoknya yang di prakarsanya itu sama Diogenes atau the dog philosopher. Nah, dia tuh ternyata itu tuh dari sebelum berapa ratus tahun sebelum Masehi gitu. Si Diogenes itu tuh udah berpikiran kalau misalkan kayak pokoknya hal-hal yang sifatnya tentang kebebasan individu itu lebih ditekankan untuk mencapai kebahagiaan. Nah, pertanyaan saya, si Emil Durkheim ini tuh ada nggak sih terinspirasi dari
falsafah lama juga yang ya maksudnya yang zaman Yunani kuno gitu. Maksudnya kalau misalkan ada itu dia tuh lebih mengimplikasinya di mana, di bagian mananya gitu dari teori semuanya itu. Terlalu abstrak nggak pertanyaan saya? Paham, Dit? Coba, Dit. Makan, Dit. Jadi gini, Alisa ingin melihat dari gini akar-akarnya nih, gini bahwa memang filsafat ini kan nanti ada dua kutub ya, nanti kalau yang di yang begitu mengagungkan individualisme, ada yang mengagungkan kolektivisme. Nah, si Durkheim ini kan sebenarnya dia ini seorang filsafat agama ya di awalnya. Seperti yang saya pernah cerita ketika dia marah dengan Karl Marx, yang nggak setuju dengan Karl Marx, bahwa Karl Marx kan begini, kalau kita ini begini karena revolusi, karena kapitalisme, yuk kita serang kapitalisme. Dengan apa? Dengan komunisme. Kalau kata Durkheim, nggak usah kita merubah sistem. Dia ingin mengatakan kita hanya perlu memperbaiki sistem dengan sosialisme, bukan dengan komunisme. Justru yang kita perbaikilah hubungan industri antara kapitalis, pengusaha dengan buruh. Bukan berarti buruh harus melawan, bukan, tapi hanya memperbaiki, meminta para pengusaha untuk memperbaiki nasibnya para buruh, bukan menggulingkan pengusaha atau menyerang konflik dengan pengusaha, tapi mengadakan satu perubahan sistem. Artinya sistem itu bukan berarti merubah semua, tapi merubah sistem, beberapa sistem yang sifatnya mengutamakan kepentingan buruh gitu. Ini kata Alisa, bagaimana ini, apakah Durkheim juga mengambil beberapa filsafat itu gitu? Kalau melihat dari dasar melihat dari teori perubahannya sendiri, memang kan ini seperti mengaplikasikan sebuah teori individualisme, dan itu tuh ke dalam perubahan revolusi industri pada saat itu yang saya lihat. Jadi maksudnya mungkin saya tidak riset sejauh itu, mohon maaf. Cuma saya bisa, mungkin pastinya dia akan melihat oleh ilmu-ilmu yang terdahulu juga, Pak. Dia menurut saya sih. Karena teori individualisme itu sudah dikemukakan oleh banyak filsafat dari zaman dulunya juga, Pak. Gitu, Pak. Coba ini lihat di beberapa nih, belakangnya Durkheim. Dia merisaukan keadaan di Prancis ya. Radikal, ada Les Failure ya, Damor Failure ya. Yang sangat cepat, ia menawarkan kajian sosiologi perubahan sosial yang merupakan hasil rekayasa dan perubahan sosial yang stabil dan tetap berafiliasi dengan bahwa dia tidak mau revolusi gitu. Dia nggak mau revolusi yang mendasar, dia hanya mau memperbaiki sistem, reformasi, dia bukan revolusi kan. Itu Durkheim. Nah, dia akhirnya membahas di bukunya The Division of Labor in Society ini. Dia mengatakan bahwa divisi-divisi kerja dalam masyarakat industri itu justru yang akan menghilangkan atau mengurangi kedekatan antar individu. Sehingga dia membagi dua sosial ya, yang mekanik ini yang sangat dekat, sangat kuat, solid ya, dan akhirnya akan bergerak ke organik yang udah mulai munculnya kepentingan. Ya, kalau di situ kan ini kan dibahas nih. Di sini masyarakat, kata si Durkheim, mekanik identik dengan masyarakat tradisional, pedesaan, kalau organik dengan masyarakat modern atau perkotaan. Itu ya. Ini katanya. Nah ini, Durkheim menolak tindakan individu sebagai reduksi, sebagai kesimpulan dari pelaku ekonomi. Jadi kalau kita lihat nanti dengan Weber akan kelihatan tuh bedanya. Kalau Weber nanti
orang bertindak karena faktor nilai agama, ya kan? Maksudnya bahwa seorang ketika dia bikin etika Protestan di Weber mengatakan kenapa orang Jerman cepat sekali jadi kapitalisme, karena dia punya semangat agama Protestan di situ. Tapi kalau Durkheim menolak, ya, bahwa ekonomi yang menurunkan manusia dalam tukar masyarakat untuk menempatkan individu tidak bermoral. Etika individualisme yang timbul dengan sendirinya merupakan suatu fenomena bermoral dan bukan fenomena tidak bermoral secara kolektivitas. Jadi dia memang mengatakan bahwa bukan faktor individual tapi masyarakat gitu. Ketika masyarakat bermoral, maka individu akan bermoral juga. Itu Lisa. Jadi memang dia sangat mengedepankan tentang kolektivitas di situ, bukan individual. Maka Durkheim mungkin adalah pemikir perubahan sosial yang sangat anti perubahan. Sama dengan Tonis kan, ada Gemeinschaft, Gesellschaft, bahwa ketika Gemeinschaft itu sebuah bentuk yang ideal, ketika muncul industri ada Gesellschaft, justru itu merusak semuanya, kata si dan Tunis kan. Kalau kata Durkheim, mekanik ini sebuah hal yang sangat ideal, ketika muncul industri, lapangan kerja semakin masif, semakin banyak yang terpecah jadi spesialisasi kerja, maka makin kuranglah kedekatan sosialnya, kata si Durkheim. Tulis. Ada lagi, Lisa? Lisa? Halo? Ada yang lain? Ada lagi? Mau tanya, silakan. Yang masih mau nanya, silakan. Saya tunggu nih, masih belum nanya nih. Yang lain. Kalau sudah paham belum? Pak, maaf, Belum. aku boleh lihat yang itu nggak? Yang slide itu di bawahnya solidaritas apa di bawahnya slide solidaritas ini yang solidaritas mekanik sama organis ya. Nah iya mau nanya dong, simpel aja sih. Solidaritas organik, iya aku pasti. Solidaritas organik itu kan hasilnya dari perubahan dari solidaritas mekanik kan. Terus aku baca-baca nih, kalau di mekanik itu dia itu hukumannya berbentuk represif. Represif itu kan kayak yang represif tuh kayak yang contohnya kayak apa sih? Bukan sih yang kata pakai hukuman itu. Kayak hukuman mati gitu nggak sih, atau emang atau salah? Iya kayak gitu kali ya, yang polisi-polisi itu deh nggak salah. Represif itu bukannya hukuman yang setelah itu ya, setelah jadian gitu, ya nggak sih? Oke. Jadi kalau dari sisi hukumnya itu, justru kalau yang di mekanik itu sifatnya represif, atau artian bahwa langsung tanpa proses, sifatnya tidak ada denda, nggak ada penjara, langsung misalkan dihukum mati gitu. Ini efek jerahnya kelihatan gitu. Kan kalau di restitusi kan pelaku kejahatan harus diproses secara hukum. Kemudian ada pilihan kurungan atau denda penjara kan. Artinya ada proses denda terhadap apa yang dia langgar. Tapi kalau yang di represif tidak ada. Pokoknya kalau dia misalkan zaman dulu di zaman Prancis itu, ketika ada orang yang mencuri ya langsung dihukum potong tangan gitu loh. Atau ada yang namanya dulu pernah tuh ada satu situasi di mana kalau ada orang yang berzina, itu mereka harus dihukum secara membuat dia malu dengan memakai kalung A, adultery, penjina itu. Dia harus keliling desa, keliling kota gitu supaya dia malu gitu. Itu namanya hukum yang sifatnya represif. Artinya pelakunya harus dihukum secara langsung dan membuat hukumannya membuat efek jerah kepada si pelaku. Tapi kalau yang di organik tidak, ada proses saksi, ada proses pengadilan, ada proses persidangan, ada proses pengambilan bukti-bukti segala macam sampai ke
bacaan dakwaan sampai dia dihukum sekian tahun. Ada hukum perdata atau hukum pidana. Kalau di yang mekanik tidak ada. Ya, ketika misalkan paling gampang tuh di Indonesia ada namanya hukum adat lah gitu ya. Ketika dia melanggar adat, maka tanpa bibu, tanpa proses apapun dia langsung dihukum secara adat. Karena memang di mekanik itu hukumnya hukum adat, bukan hukum positif yang sekarang kita lihat di negara-negara masyarakat ini ya, modern ya. Kalau yang di masyarakat masih pedesaan, hukumnya hukum sifatnya represif. Langsung, tidak ada proses apa-apa. Pokoknya melanggar hukum adat ya langsung secara adat divonis. Tidak ada yang proses-proses yang sifatnya kayak tahapan-tahapan kayak di masyarakat kita gitu ya. Di Jawa Timur ada namanya Jawa Tengah ada namanya hukum sumpah pocong. Itu juga langsung tuh. Kalau ada orang yang merasa nggak bersalah tapi disalahkan, maka dia berhak dan berani nggak untuk sumpah pocong. Ketika dia tidak melanggar, maka dia aman secara sosial. Kalau dia bohong, maka dia akan secara sosial dan secara keyakinan akan mengalami satu bencana. Misalkan ada seorang yang dituduh mencuri, tapi dia nggak mencuri, dan masa nggak mencuri, maka dia berani nggak cuci pocong. Oke, kalau dia memang nggak mencuri, maka aman. Tapi kalau dia mencuri, tapi nggak mencuri, maka nanti hukumannya akan kena ke 7 turunan, ke anak cucunya. Itu namanya hukum represif. Di zaman Resip Prancis ada gilotin segala macam. Ya, maka ada yang namanya hukuman menggunakan patung atau patung dari tembaga yang berbentuk sapi ya, dari tembaga. Nanti orang yang berdosa atau orang yang melanggar masukin ke dalam patung itu, dan di bawahnya akan dikasih api yang nyala-nyala sampai dia matang. Itu yang sifatnya represif. Ada lagi yang lain? Jadi hukum represif sama hukum restitutif itu hadir dari masyarakatnya sendiri kan ya Pak? Iya, jadi artinya kalau restitutif mereka udah membuat satu regulasi hukum, udah mungkin bikin semacam hukum yang tertulis lah. Kalau yang di restitutif itu, kalau yang restitutif itu masih kayak semacam hukum adat yang mungkin tertulis, tapi juga mungkin artinya bahwa tidak ada proses sifatnya yang harus cari saksi lah, nggak ada. Tapi kalau yang ini kan kayak perdata, pidana ada kesepakatan sih itu namanya. Hukum rimba lah kalau di mekanis itu, hukum yang sifatnya langsung to the point, nggak ada yang namanya proses tabibu lagi, langsung cegar gitu. Jadi yang salah ya salah, jadi nggak ada yang salah jadi lepas dari kesalahan, yang nggak ada kalau di represif. Cukup analisnya, makasih. Ada lagi yang lain? Makasih Pak Masono, makasih Ya, Adit, makasih Ama. Ada lagi? Boleh disimpulkan, jadi Adit, apa yang diambil atau boleh dibacakan ulang nih yang beberapa hal nih biar mereka yang lain pada paham. Jadi nih ya, tolong dibacakan ulang nih. Oke Pak, jadi untuk teori Emil Durkheim itu yang intinya itu ada di solidaritas mekanis dan solidaritas organis, di mana keduanya itu datang dari masyarakat, di mana solidaritas mekanis itu adalah fase sebelum solidaritas organis, dan solidaritas mekanis itu seperti disebutkan sebelumnya, itu merupakan solidaritas yang berada di pedesaan, yang yang fungsinya berbentuk kolektif, yang dimana hukumannya berbentuk represif atau langsung. Kalau di solidaritas organis itu adalah solidaritas di mana masyarakatnya itu cenderung individual dan memiliki fungsi-fungsi yang telah ditetapkan di masyarakat itu sendiri, dan memiliki hukum restitusi atau berbentuk denda di mana melihat dari salah dan benar gitu. Mungkin intinya itu. Iya, terus ini yang paling penting yang dibaca lagi.
Ya, untuk teorinya sendiri itu kan berawal dari revolusi industri yang mengakibatkan perubahan yang cepat dan radikal hingga mengajarkan semua masyarakat untuk bekerja sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Masyarakat juga diartikan saling berhubungan satu dengan lainnya. Jika ada perubahan, maka pendekatan sistem akan menolak pengaruh dari dalam. Sebab semua pengaruh perubahan selalu berasal dari luar. Teori ini diterapkan untuk menganalisis perubahan sosial di lingkungan pedesaan atau lebih tepatnya menggunakan teori-teori modernisasi pedesaan. Dalam teori ini dibagi beberapa bagian kerja seperti anomik, terpaksa, dan terkoordinasi buruk, yang intinya bahwa di teori ini membahas bahwa perubahan itu tidak terjadi di dalam, maka perubahan selalu terjadi di eksternal faktornya atau di luar masyarakat itu sendiri. Ini dapat diaplikasikan dari teori modernisasi di pedesaan yang melihat bahwa tadinya ada bentuk sistem atau fungsi kolektif yang menjadi fungsi individual gitu, Pak. Oke, kalau sudah, makasih Pak Adit dan teman-temannya sudah ngasih. Oke, kalau gitu saya teruskan untuk pembahasan ininya. Kemarin saya sudah memberikan di KBM ya tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, ini bentuk-bentuk perubahan sosial. Kenapa kita ngebahas bentuk? Karena perubahan sosial itu ketika dia berubah dari A ke B, ya, atau dari ada ke tidak ada, dari A ke misalkan A ke A aksen atau X ke Y, maka dia pasti ada bentuknya, ya. Nanti ada polanya juga. Selain bentuk ada pola juga. Apakah dia polanya memutar, memancar, atau polanya sifatnya menyerutu ya. Jadi ada perubahan bisa menyebabkan banyak perubahan lainnya. Yang kita bahas sekarang bentuk-bentuknya. Ada 4, ada 5 ini ya. Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Bentuknya. Ada bentuk berdasarkan prosesnya, berdasarkan ukurannya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan kemajuan dan kemunduran, dan berdasarkan kecepatannya. Gitu ya. Nah, yang pertama ini ya, perubahan yang dilihat dari prosesnya. Karena gini, ada yang perubahan sifatnya alamiah. Artinya perubahan yang tidak ada desainnya. Ya. Atau perubahan yang tidak pernah diharapkan, tapi muncul gitu lah. Nah, yang kita bahas pertama adalah perubahan yang dibuat planningnya. Contohnya plan change. Kadang orang nyebutnya dengan pembangunan, development. Karena setiap perubahan yang dibuat planningnya namanya pembangunan. Ya, kalau zamannya Pak Harto ada namanya Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Dari mulai era swasembada, swasembada sampai ke tinggal landas, sampai kita ke 5. Tapi Pak Harto nggak sampai ke 5 karena dia keburu ekonomi Indonesia merosot dan akhirnya dia lengser. Nah, perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang dibuat oleh individu atau kelompok. Ya kan? Saya pernah bilang bahwa dalam konteks masyarakat, orang-orang yang diberikan kewenangan, ya, orang-orang yang punya kekuasaan untuk merubah namanya agent of social change atau agen-agen perubahan sosial. Saya melihatnya bahwa ini dalam konteks sosial sejarah itu anak muda itu agen of social change. Coba lihat ya dalam setiap perubahan sosial, pasti penggeraknya adalah anak-anak muda gitu loh. Tidak ada orang-orang tua yang muncul sebagai agen penggerak sosial gitu loh. Bahkan Tan Malaka mengatakan bahwa pemuda itu bukan umur tapi semangat untuk perubahan. Ya. Nah, dalam konteks sosiologi perubahan, mereka-mereka yang punya
kemampuan dan diberikan kewenangan untuk merubah sesuatu, namanya agen social change, ya. Atau seseorang atau kelompok, ya, yang mendapatkan kepercayaan sebagai leader, ya, pemimpin atau lembaga untuk merubah. Makanya ketika terbentuk pemerintahan, ya, maka ada Undang-Undang 45, maka ada tugas-tugas pemerintahan, ya, pasal 29, pasal 33 itu jelas, ya, negara mengupayakan pendidikan untuk seluruh bangsa Indonesia, negara membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia, negara pokoknya semua kesejahteraan pendidikan itu tanggung jawab negara. Maka lembaga-lembaga negara itu harus punya semacam planning untuk perubahan sosial. Ya, sehingga perubahan yang terjadi bentuknya apa? Perubahan yang direncanakan, yang dirancang. Bukan perubahan yang dirancang, enggak, perubahan yang direncanakan. Misalkan lab school nih, lab school dibuat semacam renstra-nya, rencana strategisnya. Sampai 2025 misalkan. Itu sudah rencangannya nih. Nanti lab school akan seperti apa ya? Saya pernah lihat Pak Ano, marketnya itu lab school akan seperti mall nanti ya. Akan dibuat 8 lantai lab school itu. Tahun 2025 itu lab school akan 8 lantai itu. Nah, perubahannya dibuat planning. Ya, tidak serta-merta berubah, tapi dibuat sebuah perencanaan yang detail gitu ya. Makanya di Indonesia punya namanya Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Karena harus dibuat rencananya. Tidak secara natural alamiah, dibuat rencana. Gitu ya, perubahan yang direncanakan. Yang kedua, prosesnya adalah perubahan yang tidak direncanakan. Ini perubahan yang tanpa ada rencana, berlangsung di luar jangkauan atau pengawasan masyarakat, serta dapat menyebabkan timbulnya efek, ya, atau akibat impact yang tidak dikehendaki. Misalkan apa? Misalkan kira-kira. Ada yang bisa jawab? Misalkan perubahan yang nggak dikehendaki tiba-tiba muncul. Apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Kamu bayangin nih, kita nggak rencanain bikin sesuatu, tiba-tiba ada yang sesuatu yang kita nggak prediksi gitu. Indonesia ngebangun jalan tol, ya kan? Tiba-tiba jalan tol nggak kepake karena ada pandemi, sehingga modalnya nggak. Nah itu urbanisasi nggak terkendalikan tuh ya. Kadang gini, saya ngelihat gini, ketika dibikin Trans Jawa, orang dengan cepat ke daerah Jawa Tengah, Jawa Timur dengan lewat Jakarta, langsung bypass, langsung Cipali, langsung Jawa Tengah keluar Brebes. Kan perubahan yang direncanakan. Tapi ada efeknya kan? Bagaimana pedagang Pantura, ya, di sekitar Brebes, arah, misalkan kalau Anda pernah lewat Pantura tuh ya, nggak lewat jalan Cipali itu banyak pedagang yang gulung tikar. Karena tidak ada mobil yang mampir ke situ kan. Yang jual tape, yang jual pernak-pernik Pantura tuh nggak laku itu. Sehingga akhirnya mereka gulung tikar, menambah lagi pengangguran kan. Ketika punya tol Trans Jawa, wah itu keren tuh. Jakarta, Jawa Tengah cuma 6 jam sampai. Cirebon sampai cuma 2 jam. Tapi ada beberapa efeknya apa? Banyak pedagang kecil yang kehilangan pekerjaannya karena tidak ada pembeli. Karena semua mobil lewat tol. Nah, itu namanya perubahan yang tidak direncanakan. Ya, artinya perubahan yang sama sekali nggak, ya harusnya kan ada AMDAS, ada AMDAL. Ketika ada pembangunan, maka ada analisis dampak lingkungan. Ya, sebelum bikin mall, ya dibuatlah sebuah studi. Oh, ini kalau mallnya di Bekasi ini, kalau dibuat mall, ini akan efeknya kemana? Air akan meluap kemana? Dibuatlah semacam planning untuk mengatasi jika air itu meluap. AMDAL.
Ada AMDAS, analis dampak sosial. Ketika dibuat satu pembangunan satu daerah atau pembangunan sebuah jalan tol, maka ada AMDAS-nya. Negara atau pemerintah udah mulai mungkin kalau begitu kita lokasikan aja, bikin rest area misalkan. Sehingga setelah ada perubahan itu akan muncul tuh semacam solusi-solusi untuk mengatasi satu perubahan yang tidak dikehendaki. Itu. Jadi kalau nanti Anda masuk sosiologi kuliahnya ya, Anda akan kerja tuh di tempat-tempat seperti itu, tempat-tempat atau di perusahaan-perusahaan ataupun di pemerintahan yang mampu membuat satu AMDAS. Banyak loh anak sosiologi yang kerja di properti, dia bikin satu perumahan, dia ini kalau perumahan ini bagus nih, dia akan bikin AMDAL-nya, nggak akan banjir sekitar wilayahnya, nanti ada AMDAS-nya, nanti orang-orang pribumi atau orang sekitar itu akan dibikin pekerjaan jadi satpam, kayak bikinlah kantin kayak segala macam. Itu namanya mencegah perubahan yang tidak dikehendaki. Jadi gitu ya. Ada prosesnya, ada perubahan yang dikehendaki tadi ya, yang dibuat rencana, planning, ada juga perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang muncul sebagai impact dari sebuah perubahan yang dikehendaki. Selalu ada begitu. Selalu ada. Tidak pernah perubahan yang clear, smooth, tidak. Pasti ada eksesnya, dampaknya gitu ya. Kayak Anda nih perubahan kurikulum dari SKS, dari paket SKS, ada nggak dampaknya? Pasti ada. Apa yang dikehendaki? Ada nggak? Ada pasti. Pasti ada perubahan yang tidak dikehendaki. Jadi ada perubahan yang sifatnya di luar jangkauan, nggak terkontrol, kadang nggak terkontrol gitu ya. Terkontrol misalkan perubahan apa nih? Mungkin gaya pola pikir berubah gitu ya. Kita nggak tahu ya namanya sekarang nih pakai PJJ, ada nggak perubahan pola gaya hidup? Pasti ada eksesnya ini. Pasti ada eksesnya gitu loh. Pasti ada eksesnya ketika PJJ ini sekian bulan gitu ya, tiba-tiba kembali ke normal, ada nggak eksesnya? Pasti ada. Oh, itu bagus tuh buat karya tulis tuh. Efek psikologi pasca PJJ. Wah, itu. Anak-anak menjadi misalkan takut ketemu guru langsung karena biasanya lewat kamera. Itu bisa juga tuh begitu tuh. Ada untuk tema karya tulis. Efek psikologi siswa Leo School pasca PJJ. Sebuah kajian psikologi terapan. Wah, keren banget. Ya kan, ada efeknya gitu. Itu ya. Yang pertama, ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan tentang perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang nanti dikenakan? Kalau nggak ada langsung ya. Kedua adalah perubahan. Nah ini. Perubahan besar kecil, ya bentuknya ini lebih ke ukuran perubahannya. Lihat, kalau perubahannya ya membawa efek ke sistem sosial, artinya membawa efek ke semua aspek masyarakat, sosial, budaya, ekonomi, maka perubahan itu disebut perubahan besar. Atau perubahan struktur, ya, perubahan sistem. Itu perubahan besar. Tapi kalau perubahannya hanya efeknya cuma satu aspek, itu perubahan kecil. Perubahan gaya rambut itu kecil. Perubahan gaya hidup itu kecil. Ya, perubahan mungkin pola makan kecil. Karena perubahannya hanya satu pola kan, satu aspek doang kan. Hanya gaya hidup ya. Tapi kalau perubahannya perubahan sistem, struktural, perubahan ya ideologi, perubahan sistem mata uang, sistem ekonomi, sistem pemerintahan, wah itu pasti efeknya akan besar itu. Ya, dilihat dari pengaruhnya. Pada apanya? Pada aspek dalam masyarakatnya. Kalau hanya pengaruh pada satu aspek itu kecil. Kalau semua aspek pengaruh besar, ya. Kemudian yang ketiga perubahan, nah ini sama tadi ya. Saya selalu coba sama sih ya. Struktural itu perubahan besar. Bilang tadi ya, ketika ada perubahan sistem ya dari SKS ke sistem paket atau sebaliknya dari paket ke SKS pasti ada perubahan struktural kan. Apa yang berubah? Kurikulumnya berubah, struktural tuh ya. Apalagi berubah? Silabusnya berubah. Apalagi berubah? Sistem kelasnya berubah, mapping kelas. Apalagi berubah? Nilainya berubah. Ya, penilaiannya akan berubah.
dari yang pakai formatif pakai UKBM sekarang kan. Apa yang berubah? Rapot berubah. Apa yang berubah? Waktu belajar berubah. Ya bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kan. Di perubahan itu yang sifatnya kelembagaan sosial atau sebuah sistem sosial namanya perubahan struktural. Ya, perubahan yang sifatnya struktur. Perubahan lembaga-lembaga, bagian lagi lembaga. Kalau perubahannya hanya menyempurnakan, perubahannya hanya berubah perubahan yang sifatnya membuat sempurna, namanya perubahan proses. Misalkan apa sih? Misalkan penambahan kurikulum 2013 dengan suplemen-suplemen, misalkan. Adanya PKWU, itu penambahan proses. Adanya lintas minat, misalkan IPS bisa belajar kimia, itu penyempurnaan proses. Tapi kalau perubahan struktural, perubahan sistemnya. Perubahan yang sifatnya kelembagaannya berubah. Ya. Yang keempat adalah, nah ini, kalau perubahan yang membawa kemajuan masyarakat namanya progres. Ya. Perubahan yang membawa atau meningkatkan kehidupan masyarakat itu progres. Meningkatkan taraf hidup masyarakat, progres. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, progres. Meningkatkan daya tahan masyarakat, progres. Tapi ada juga perubahan yang sifatnya regres. Perubahan yang membawa kemunduran. Perubahan yang merendahkan harkat martabat masyarakat. Yang merendahkan diri masyarakat. Ya, perubahan yang menistakan individu, menistakan keluarga, bahwa itu perubahan yang sifatnya regres. Ya, saya pernah berpikir bahwa ketika walaupun ada ini kontroversi kan, emansipasi perempuan itu bisa juga regres loh. Kalau kebablasan kan. Saya pernah berpikir ketika lagi ngisi bensin gitu ya, di SPBU gitu. Kok sekarang banyak ya para petugas SPBU itu perempuan? Ini apa nggak salah secara kesehatan gitu ya? Kenapa saya bilang setiap hari seorang perempuan itu menghisap timbal dari bensin yang dia keluarkan untuk setiap kendaraan bermotor kan? Sementara perempuan punya yang namanya rahim. Rahim itu kan akan terkombinasi dengan banyak timbal kan? Coba Anda bayangin, satu hari seorang perempuan PBU bekerja 12 jam, setiap hari ngisap timbal, ya bensin dari segala macam, menghirup udara dan setiap hari terkena dan akan mengendap di rahimnya. Apakah itu bukan sebuah perubahan yang regres? Bukan perubahan yang membawa sebuah kehancuran bagi perempuan itu sendiri? Sangat debatable. Banyak orang yang, itu kan semua hak punya orang punya bekerja. Iya, tapi ketika ada perubahan yang membuat seorang masyarakat atau seorang individu terjadi tergradasi kehidupannya, akan sebut regres sifatnya. Ya kan? Ketika seorang perempuan bertinju, perempuan bergulat, itu kan sebuah regres kalau bagi saya gitu kan. Jadi perubahan progres itu perubahan yang meningkatkan hak manusia. Yang mengangkat derajat manusia itu perubahan progres. Tapi kalau perubahan yang menjatuhkan hak manusia itu justru regres. Ya. Makanya saya sering mengatakan hati-hati loh, emansipasi perempuan itu bahaya ya. Ketika perempuan sudah mulai banyak yang menuntut hak yang lebih, tiba-tiba lupa dengan kodrat perempuan, akan muncul regres-regres berikutnya gitu kan. Gitu. Maka ketika orang sekolah pengen pinter, nggak usah ada guru, ya Google pinter, tinggal nanya apa sih yang Google nggak bisa jawab, ada semuanya. Tapi ketika butuh yang namanya karakter, guru diperlukan, karena guru membentuk karakter, bukan kepintaran tok gitu. Itu ya. Jadi kalau progres, perubahan yang sifatnya kemajuan, regres kemunduran, ya itu. Ada pertanyaan di sini? Halo, ya. Halo, Pak. Ya, berarti
Maaf ya Pak, ini Ya. ini bener-bener no offense banget Pak, sumpah. Nggak apa-apa. Kalau misalnya menurut Bapak emansipasi wanita itu bisa ngelupain kita sama kodratnya Pak, berarti budaya patriarki di Indonesia selama ini tuh progres atau regress sih Pak menurut Bapak? Nah, pertanyaan keren nih. Jadi sebenarnya gini, ada yang nanya, jawab mungkin sebelum saya. Pernah gini, Natasha. Saya orang yang paling, ini mungkin sangat subjektif sekali. Saya sangat tidak suka melihat orang perempuan ngerokok. Debatable, no, kenapa? Kan semua orang punya hak untuk merokok. Iya, semua kan kita juga perempuan bisa. Iya, gue ngerti lu punya hak untuk merokok, ngerti. Gak ada yang namanya undang-undang perempuan untuk tidak merokok. Iya gitu. Berarti kan laki-laki pengen enaknya tidak gitu lah. Justru disitulah yang namanya bagaimana pola patriarki itu bisa memberikan satu ruang untuk perdebatan di situ. Saya pernah bilang sama teman saya yang merokok itu, hei, kamu kan seorang perempuan. Saya bilang gini, mengajar perempuan itu saya kayak ngajar 20 orang. Karena seorang perempuan cerdas, dia akan cerdas 20 orang anak-anaknya nanti. Saya ngajar 20 orang laki-laki aja saya ajar gitu loh. Tapi kalau saya ngajar 20 orang perempuan, saya akan mengajar 20 kali 40 orang. Karena dia akan mengajar anak-anaknya. Itu saya sangat senang ngajar perempuan itu karena apa? Karena perempuan harus cerdas. Kalau perempuan nggak cerdas, bahaya. Nah, ketika saya rokok lagi, kamu kan perempuan. Iya, kenapa emang kamu nggak boleh ngerokok? Bukan nggak boleh. Ingat, kamu perempuan secara biologis, kamu tuh perut kamu banyak kali situ. Ada namanya rahim di situ. Wah, lu sangat kalau Nuno lepas sangat konservatif. Iya, oke, gue konservatif gitu ya. Tapi lihat, ketika seorang perempuan nggak menjaga janinnya dari keasapan rokok itu, berapa orang yang lahir dari situ? Berapa bayi yang lahir dari situ? Berapa orang akan baru lewat situ? Itu kan saya saling berkritik. Kadang-kadang butuh, patriarki itu butuh banget. Ketika perempuan diberikan kebebasan, dia akan banyak punya kebebasan. Tapi ingat, ada hal yang kodrati yang dia tidak bisa lewati. Pak, gampang Pak, sekarang ngapain nikah? Kan hanya butuh anak doang. Iya. Tapi kan ada norma di situ. Ada harkat martabat manusia di situ. Itu Natasha. Kadang memang saya termasuk yang konservatif ya dalam hal ini ya. Bukan marah, tapi kadang suka aneh kalau ngeliat perempuan ngerokok tuh saya aneh gitu loh. Loh, wong kamu punya rahim kok yang kamu bisa pertahankan, justru kan akan lahir. Rahim itu kan tempat yang terbaik untuk nanti punya anak dan anaknya akan dicerdaskan. Karena rokok itu bahaya untuk rahim loh. Anaknya akan lahir botak dan anaknya nggak cerdas, mau anak yang pas lahir langsung idiot, ya kan? Kita nggak mau. Itu ya mungkin ini yang lain bisa ngasih masukan, nggak apa-apa. Kalau yang lain silakan, ada yang lain yang mungkin bisa jawab tentang ini. Halo? Jika ada yang jawab nggak apa-apa, yang beda nggak apa-apa. Ini tentang Natasha ya, bahwa budaya patriarki itu ketika laki-laki menjadi mungkin bukan subordinate ya, perempuan menjadi lebih rendah dibanding laki-laki, perempuan lebih di bawah laki-laki ya kalau yang di patriarki ya. Tapi nggak menghilangkan hak untuk dia beremansipasi. Cuman ada batasannya, Natasha, bahwa ada hal-hal yang memang nggak bisa ditembus laki-laki seorang perempuan. Saya bilang gini, kalau di Indonesia sudah menjamin jam 12 malam, jam 1 malam lah, seorang perempuan di Jakarta jalan sendirian, aman, maka Indonesia aman buat perempuan. Kalian jamin nggak Anda seorang perempuan jam 2 malam jalan di Rawamangun aman? Tanpa gangguan, tanpa yang mencolek, tanpa ada yang mengganggu.
Yakin nggak? Kalau nggak yakin, kita belum amat untuk perempuan. Tuh, jadi memang perubahan regres ini saya pikir perlu pembahasannya ketika perubahan yang merendahkan martabat manusia, maka dia akan regres. Ya, saya kadang melihat tuh di beberapa TV ada namanya di TV Eropa ya, tentang naked hidup kembali ke zaman telanjang. Ini apa ini? Ada di kalau nggak salah di National Geography ya, kalau nggak salah saya baca lupa, tapi dia ada satu cara di mana kembali ke zaman tanpa pakaian, jadi semuanya telanjang gitu. Ini perubahan sosial regres gitu. Itu malah merendahkan masyarakat kembali, bukan menaikkan masyarakat tapi manusia, tapi merendahkan manusia. Kayak ada di Eropa, Amerika tuh ada manusia yang jadi anjing ya, tuh yang dia karena mungkin ada perang, jadi dia ada manusia yang bertingkah kayak anjing. Lah ini apa-apa? Regres itu, bukan progres. Itu ya. Ada lagi sebelum saya teruskan? Oke, kalau nggak lagi saya lihat terus. Ada lagi? Ada? Jadi enggak Pak, makasih jawabannya. Tadi aku cuma nanya juga. Iya, gitu. Jadi, itu. Pak, Terus? Jadi perubahan progres sama perubahan regress tuh aslinya jatuhnya kayak subjektif gitu nggak sih Pak? Karena apa yang menurut saya itu progres, tapi bisa menurut Bapak itu regress gitu loh. Iya, betul. Itu sisi kemajuan ya. Kayak gini, kadang kita menilai sebuah perubahan itu dianggap sebagai sebuah regres dari sisi subjektivitas, iya. Subjektivitas sangat tinggi gitu ya. Ketika beda, kan gini, setiap generasi punya ruh zamannya kan. Ya kan, setiap saya mungkin lebih tua daripada Anda kan, lebih melihatnya konservatifnya lebih tinggi lah daripada dengan Anda. Ini memang gitu, ada sisi subjektifnya. Tapi ada yang tidak, ya ada yang namanya norma yang masih berlaku. Ya, ada yang norma yang masih berlaku gitu. Saya kadang gini, ada kontroversi gitu. Kenapa sih anak sekarang tuh sangat mudah ngomong anjing gitu misalnya. Kalau zaman saya mungkin ngomongnya bukan anjing ya, mungkin bangsat gitu ya, sama aja sebenarnya sih, tapi beda jenis hewannya ya. Kalau yang satu kecil, yang satu gede gitu ya. Tapi sebenarnya itu sama. Jadi kayak satu yang mungkin ungkapan-ungkapan yang muncul ketika kesal segala macam. Gitu. Ya, memang ada unsur subjektifnya, tergantung dari sisi mana. Tapi secara konsep bahwa itu adalah perubahan yang meningkatkan harkat martabat masyarakat atau harkat martabat manusia. Regres merendahkan martabat manusia. Itu ya. Oke, kemudian ini cukup panjang bahasannya. Nanti kita bahas revolusi. Revolusi ini perubahan yang cepat dan mendasar. Revolt ya. Revolt itu bukannya reform. Revolt itu adalah perubahan yang mendasar, berawal dari pemberontakan, revolvere, ya, pemberontakan, ya, spektakuler dan sangat cepat dan mendasar, mencakup semua dimensi masyarakat, ekonomi, politik, budaya, ormas, bahkan sampai hal kecil dalam masyarakat, bahkan sampai ke hal kepribadian masyarakatnya. Ini perubahan yang sangat cepat dan mendasar, revolusi. Dan perubahan yang pelan itu evolusi. Artinya perubahan yang sifatnya bertahap. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Perubahan sifatnya bertahap. Sifatnya evolutif, sifatnya penyesuaian. Ya, tidak pemberontakan, tapi dia penyesuaian. Di buku ada tuh bukunya, di buku paketnya ada 3. Ada Unilinear Theory of Evolution. Ini perubahan atau evolusi yang bertahap. Ya, setiap masyarakat perubahannya harus tahap yang sama. Tahap 1, 2, 3. Tahap primitif,
tradisional, modern. Itu yang pertama. Yang kedua, universal. Ini masyarakat tidak harus sama tahapannya. Karena ada yang meloncat. Ya, ada yang dari primitif langsung modern. Atau dia nggak ngalamin zaman primitif, dia langsung zaman tradisional. Kayak misalnya gini, Amerika Serikat itu tidak pernah mengalami zaman feodal. Karena dia langsung zaman kapitalis. Karena saat zaman feodal, dia adanya di Inggris Raya, Britain. Ya. Ketika sampai di Amerika Serikat, di USA, dia sudah zaman era kapitalis, ya, atau tradisional, nggak primitif. Jadi kalau yang kedua ini, universal ini, tahapannya nggak harus sama kok, nggak harus bertahap, nggak berjenjang, dia bisa loncat. Kan yang pertama kan kalau yang unilinear itu langsung harus 1, 2, 3, nggak boleh loncat. Tapi yang kedua dia boleh loncat, dia boleh melewati satu tahap, dia langsung ke tahap berikutnya. Nah yang ketiga, multilineal ini adalah perubahan tahapan pembahasan setiap tahapan. Ya, bahwa setiap tahapan ini punya pembahasan yang luar biasa, panjang dan dalam. Ya, setiap perubahan ini misalnya tahap teologis apa nih ciri-ciri khasnya? Itu namanya multilineal. Ya, pembahasan setiap tahapannya, detailnya. Jadi saya ulangi lagi, yang linear berarti masyarakat evolusinya bertahap 1, 2, 3. Harus tidak boleh loncat. Primitif, tradisional sampai ke modern. Kalau yang universal, dia bisa loncat 1 ke 3 atau 2 ke 3. Kalau yang ketiga, multilineal, tidak ada pembahasan yang sifatnya tahapan, tapi dia membahas tiap tahapannya secara detail. Itu ya. Itu yang saya sampaikan hari ini. Ada pertanyaan di sini? Oke. Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Nggak ada tugas, ya, Anda boleh istirahat dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya, saya live ya. Bisa di rumah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.